Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Bu, itu di belakang sampean, Bu. Jangan sampai ibu yang tenang, Bu. Ibu yang tangannya Bu ya. Lihat, ini giginya di atas, matanya di bawah ini. Pocong apa ini? Astagfirullahaladzim. Ini gesturnya benar-benar. Assalamualaikum. Alhamdulillah ada orangnya. Alhamdulillah. Ibunya ini Bu ya. Ibu, alhamdulillah bisa ketemu Bu. Ini di dalam aja Ibu ya. Oke. Permisi. Assalamualaikum Bu. Oh, ini ibunya dagang sayur ya Bu ya. Oh, nggih. Punten ya Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa ketemu sama panjenengan. Kalau boleh tahu ini dengan ibu siapa ya? Bu Resti ya. Iya benar, takutnya salah. Iya, jadi mohon maaf ini ganggu waktunya malam-malam ya Bu ya. Karena kan ibunya waktu itu kan sempat berbincang-bincang, katanya ada suatu permasalahan gitu ya Bu. Nah, sekarang di sini kan alhamdulillah saya kan bisa sampai datang ke sini, dan juga saya ingin meluruskan terkait permasalahannya ibu. Itu kan ibu lewat telepon berbincang-bincang, katanya ibu itu sedang digangguin oleh suatu makhluk. Nah, itu kan kalau nggak salah ibu waktu itu mengucap itu arwah dari suaminya ibu. Nah, itu awal ceritanya gimana Bu? Apa pertama saya bilang sama suami itu jangan berangkat ke Jakarta. Nah, terus suami saya itu orangnya pemarah, maunya satset lah ya. Iya. Maunya keinginannya sendiri saja gitu ya. Iya. Terus di batin saya itu ada sosok yang serem. Terus ada firasat yang nggak enak. Oh, sebelum kejadian itu ya Bu? Iya. Terus udah bilang jangan berangkat itu, terus nekat berangkat ke Jakarta. Oh, ibunya udah sempat bilang jangan berangkat gitu ya Bu ya? Jadi sempat menghalangi si bapaknya. Iya, mungkin. tapi tetap keke ingin berangkat. Ya mungkin besar kemungkinan karena tulang punggung kali ya Bu ya. Jadi tetap keke ingin berangkat. Nah, setelah itu kalau boleh tahu apakah ada sesuatu yang terjadi sama suaminya ibu gitu Bu? Ya ada. Terus ada yang di atas, ada yang ngecor. Semen itu nggak tahu suami saya itu di bawahnya. Oh, suaminya di bawahnya. Iya. Oh, jadi yang ngecor semen itu nggak tahu Iya, itu. nggak tahu. Pada akhirnya suaminya ketutupan semen. Tapi itu kondisi suaminya ketutupan semen itu apakah nggak teriak-teriak gitu Bu? Enggak. Oh enggak. Nggak tahu. Oh nggak tahu ya. Iya, suami saya nggak tahu. Mm-mm. Nah, terus suami saya dengar sama bosnya itu udah nggak ada. Oh, jadi bosnya suaminya jenengan itu ngabarin ke panjenengan. Nah, itu kalau boleh tahu apakah ibunya ada kecurigaan atau tidak Bu? Ya ada curiga. Curiganya itu gimana Bu? Batin saya itu ada sosok yang ada suara pocong, terus suara genderuwo, terus suara kunti. Oh, berarti itu sebelum kejadian suaminya meninggal. Ya Allah. Nah, itu curiganya dari suara-suara sosok itu apakah datang dari orang lain atau gimana Bu? Kalau kecurigaannya dari ibu itu gimana? Apakah ada yang ngirim atau bagaimana ke ibu ataupun ke suaminya ibu gitu? Ya ada, cuma kan saya nggak tahu siapa yang ngirim. Ibunya nggak tahu ya Bu ya? Iya. Baik, nanti coba saya cari apa yang tadi ibunya katakan. Insya Allah nanti akan ada jalan keluarnya Bu. Kemudian begini Bu, berarti arwah suaminya ibu saat ini menggentayangi ibu. Astagfirullah. Mungkin masih belum tenang dia, Hendrik. Iya, besar kemungkinan masih belum tenang.
Karena mungkin ada sesuatu yang ingin diomongin kepada ibu. Mungkin dari suaminya ibu ada yang ingin dibicarakan sama jenengan yang pada akhirnya sampai sekarang masih menghantui ibu. Tapi ibu ketika melihat sekelendapan mantan suaminya almarhum suaminya ibu itu, apakah ibu merasa takut atau tidak, Bu? Ya, ya takut nggak takut. Kalau nggak takut itu bayang suami saya masih hidup. Ternyata udah meninggal. Oke, iya. Ya, yang pertama saya turut berduka cita ibu ya. Ibu yang tenang ibu. Ibu yang apa ya, Bu? Ya mungkin teringat masa lalu jadi ibunya sedih. Anaknya sekarang di mana, Bu? Anaknya di rumah. Oh, berarti dititipin. Iya, sama nenek. Oh, sama nenek gitu. Neneknya udah tua. Bingung juga untuk biayai gitu ya, Bu ya. Insya Allah. Kakeknya ya udah tua. Iya. Insya Allah nanti akan saya bantu dari segi ekonomi juga, Bu ya. Untuk sekarang ibu yang tenang dulu gitu, Bu. Nanti kita coba untuk mencari keberadaan dari arwah almarhum dari suaminya ibu ya. Ibu yang tenang ya, Bu ya. Ya nggak perlu nangis ya. Kalau nangis nanti kedepannya nggak tenang arwah suaminya ibu. Iya, ya. Bu, betul sekali, Bu. Ya, saya juga sedih mendengar dari ceritanya ibunya ini, Mas Budi. Iya, betul. Nanti coba kita cari ya, Mas ya, Bu ya. Ini saya mohon izin coba untuk mencarinya. Biasanya kalau munculnya itu di area mana, Bu? Di belakang. Bagian belakang sini. Oh, coba nanti kita cari ya, Bu ya. Oke, ini saya mohon izin untuk mengecek keseluruhannya, Ibu ya. Mohon izin, Ibu. Iya, Kami sini, cek ke dalam rumahnya, Ibu. Oke, Bu. Astagfirullahaladzim. Ada suara gereman. Jadi saya juga mendengarnya, Dek. Allahu Akbar. Sini, Bu. Ibunya bagus sini, Bu. Sini, Bu. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar ya Allah ya Rabb. Oke. Tenang dulu. Ibunya yang tenang, Bu. Tenang, Bu. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Wahai makhluk. Justru saya yang bertanya kepada Anda. Siapa Anda sehingga Anda membuat ketakutan ibunya ini? Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Saya mohon kepada diri Anda untuk jangan mengganggu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Dia menyentuh sedikit dan Sebentar, saya kunci dulu market. Allah Akbar. Oke, Bu, sebentar ya, Bu ya. Ini saya bentengin dulu ya, Bu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Batu Dharma Wijaya, pagarilah ibu ini. Allah Akbar. Ya, tenang ya, Bu ya. Ya Allah. Kamu sudah mengabari Ibu. Selamat. Saya tidak akan melepaskan diri Anda karena Anda yang tadi sudah menakutkan ibunya ini. Sekarang saya ingin mengorek informasi dari diri Anda terkait apa yang terjadi sebenarnya di tempat ini serta apa yang terjadi dari almarhum suaminya ibunya ini. Siap maksudnya? Siap, Dek. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Berani sekali dirimu menghalangiku untuk menakuti wanita itu. Diam, wahai karena Anda itu sudah menakuti orang awam dari ibunya. Astagfirullahaladzim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakin Anda masih tetap menyerang terus-menerus seperti ini? Tentu saja diriku ingin menyerangmu. Astagfirullahaladzim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Batu Dharma Wijaya, Allahu Akbar. Ibunya yang tenang, Ibu ya. Ibu duduk dulu, Bu. Ibu duduk dulu. Ya, tenang saja, Bu. Insya Allah sudah tidak akan mengganggu Ibu. Berani sekali dirimu menyerangku seperti ini sehingga diriku tak bisa bergerak. Bersama saja, saya sudah mengunci diri Anda. Begini, saya ingin mengorek informasi terkait diri Anda. Anda datang ke sini secara tiba-tiba. Sepertinya Anda itu merasakan suatu energi dari kami. Benar atau tidak? Tentu saja diriku merasakan energi kehadiranmu, maka dari itu diriku langsung menemuimu di sini. Untuk mengusir kami? Tentunya untuk mengusirmu. Siapa yang sudah merintahkan Anda? Kau tak perlu tahu siapa dia. Kenapa Anda tidak ingin memberitahu? Sampai kapanpun diriku tak akan masih tahu siapa yang telah menyuruhku. Lantas, apa hubungan Anda dengan istrinya dari almarhum suami tersebut, yaitu Bu Resti ini?
Tentu saja diriku mengganggu di mana suami dia bekerja. Diriku Mengganggu. yang selalu menerornya. Oh, jadi Anda itu mengganggu almarhum suami dari Ibu Resti ketika semasa hidupnya. Iya, Saat memang bekerja. diriku yang mengganggunya. Atau jangan-jangan ulah dari kecelakaan kerja itu, dia membuat dirinya menjadi tumbal proyek itu. Apakah diri Anda? Memang diriku yang membuatnya. Lalu kau mau apa? Tuh, dengar baik-baik, Bu. Ternyata makhluk ini, Bu, yang sudah mencoba untuk mencelakai suaminya Ibu semasa hidupnya. Yang membuat suaminya Ibu itu menjadi mati ataupun meninggal di tempat kerja, Bu. Gitu. Ya, ibunya yang tenang ya, Bu ya. Mungkin Ibu shock juga ya, Bu ya. Anda tidak perlu menakut-nakuti ibunya yang tidak tahu apa-apa. Begini saja, saya mohon kepada diri Anda untuk kedepannya jangan mencoba untuk melakukan hal seperti ini lagi. Tidak bisa. Karena diriku sudah ditugaskan untuk mengganggu siapapun yang bekerja dengan tuanku. Siapa tuan Anda itu? Kau tak perlu tahu siapa dia. Anda tadi menyebutkan tuan, berarti siapa tuan Anda? Sepertinya masih di lingkup kerja almarhum suaminya Bu Resti. Sampai kapanpun tidak akan pernah kuberitahu kepadamu. Allahu Akbar. Begini saja, Anda datang ke sini jelas diperintahkan oleh tuan Anda kan? Karena tuan Anda itu merasa terancam dengan kehadiran kami. Maka dari itu, sekarang saya mohon kepada diri Anda untuk memberitahu di mana keberadaan tuan Anda. Tidak akan pernah. Sudah kukatakan. Kau tak perlu tahu siapalah yang menyuruhku. Kenapa Anda tetap kekeh? Kenapa Anda tidak ingin memberitahunya saja terang-terangan di hadapan saya? Saya juga tidak akan melukai diri Anda. Dan saya bisa saja untuk memutus hubungan Anda dengan tuan Anda, serta Anda itu akan terbebas untuk kedepannya. Diriku tidak mau. Kau tidak usah memaksaku. Karena diriku sampai kapanpun tidak akan pernah lepas ikatan dengan tuanku. Mengapa Anda begitu setia dengan tuan Kau Anda? tak perlu tahu kenapa. Itu adalah urusanku. Astagfirullah. Sebenarnya saya di sini juga baik-baik loh. Jika Anda merasakan terancam, maka lebih baik Anda jauhi umat manusia. Dan jangan ganggu Bu Resti lagi. Tidak bisa. Karena tugasku hanyalah mengganggu para manusia. Sekaligus menyakitinya. Lantas, untuk apa suaminya Bu Resti itu dijadikan tumbal proyek oleh tuan Anda? Apa kau ingin tahu? Tentu, saya ingin mengetahuinya. Tentu sampai kapanpun diriku tidak mau untuk mengatakan kepadamu. Yakin? Tentu saja diriku tidak mau mengatakan kepadamu. Ada berapa makhluk yang berada di sini? Masih ada 2 makhluk. Masih ada 2 makhluk lagi. Baiklah, begini saja. Saya juga tidak ingin menghakimi ataupun menggunakan cara paksa. Jika Anda memberitahunya secara baik-baik. Tidak bisa. Sudah kukatakan. Diriku tidak mau mengatakan siapa yang telah menyuruhku. Kau tidak usah memaksaku seperti itu. Baik. Jika Anda tidak ingin memberitahunya, maka saya akan menggunakan cara paksa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Wahai Batu Dharma Wijaya. Allah Akbar. Cepat beritahu. Di mana keberadaan Tuhan Anda? Allah Akbar. Silakan saja siksa diriku sampai kapanpun diriku tak akan mau untuk mengatakan kepadamu. Baiklah, karena Anda tetap kekeh dan saya juga khawatir dengan kondisi dari ibunya ini, maka mau tidak saya akan meleburkan diri Anda saja. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Saya seperti mendengar suara orang minta tolong loh. Ibunya tadi dengar, Bu? Suara minta tolong? Iya, dengar, Bu.
Ini gimana, Bu? Tuh, Astagfirullahaladzim. ini Ibu, suara suaminya Ibu. Coba kita cek. Ayo, coba kita cek di belakang. Bu. Kita cek. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Oke. Ibunya yang tenang, Bu. Yang tenang, Bu. Ibunya shock banget ini. Oke. Ibu mungkin shock ya, Bu ya. Berarti itu, Bu, suaminya Ibu. Berarti suami Ibu mengenalnya? Saat kondisi meninggal itu masih dalam menggunakan pakaian proyek ya, Bu ya? Iya. Allah, kasihan sekali Hendrik. Iya loh. Oke, ibunya begini, Bu, daripada ibunya takut, Ibu duduk dulu sini. Duduk sini aja, Bu. Ya. Iya. Jangan mendesak Oke. sana dulu, Bu. Ya mungkin Ibu penasaran ya, Bu. Tapi alangkah baiknya Ibu tunggu di sini ya, Bu. Coba kita dekati. Iya. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Allah Akbar. Dia memanggil-manggil istrinya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Saya di sini ingin menyempurnakan diri Anda, Pak. Allahu Akbar. Dia menghilang, Mas Budi. Hendrik kemana? Astagfirullahaladzim. Menghilang kemana? Baik untuk menyempurnakan, Hendrik. Iya loh. Menghilang kemana dia? Iya. Astagfirullahaladzim. Padahal niat kita baik-baik untuk menyempurnakan suaminya. Astagfirullahaladzim. Ada sesuatu suara dari kamar sini. Coba kita cek. Astagfirullahaladzim. Pocong hitam ini. Allahu Akbar. Ya Allah. Pocong hitam. Mas Budi. Tapi sebentar. Itu wajahnya mengapa terbalik ini, Mas Budi? Aneh sekali. Ya Allah. Coba saudara. Lihat. Ini giginya di atas, matanya di bawah ini. Pocong apa ini? Astagfirullahaladzim. Ini gesturnya benar-benar sangat berbeda dengan makhluk yang lain. Betul, ini baru pertama kali kita melihat pocong seperti ini, Hendrik. Iya, pocong tapi hidungnya, kepalanya terbalik, saudara. Iya, bukannya mulutnya di atas itu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Coba kita interaksi sama makhluk ini. Hendrik. Assalamualaikum. Sedang apa Anda berada di kamar ini? Cobalah untuk berbicara. Ya Allah, ya Rabbi. Dia tetap tidak ingin berbicara, Mas Budi. Atau mungkin karena kesusahan untuk berbicara kali ya. Iya, betul. Lihat saudara. Coba saya kunci dulu biar nggak kabur makhluk ini. Allahu Akbar. Sekarang begini. Saya akan mengeluarkan informasi dari diri Anda terkait permasalahan yang terjadi di sini. Oke, Mas. Saya masukin ke raga jenengan, Mas. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa dirimu? Saya hanya diperintahkan oleh Bu Resti untuk mencari sebab akibat dari suaminya yang menggentayangi dirinya. Sudahlah, kau tidak usah ingin tahu. Pergi saja dari rumah ini. Mohon maaf, saya tidak akan pergi. Saya ingin mengeluarkan informasi dari diri Anda. Apa hubungan Anda dengan almarhum suaminya? Tentunya diriku yang menyebabkan dan menajatkan untuk kujadikan tumbal. Astagfirullahaladzim. Lantas, ini kamar terasa sangat panas sekali, berbeda dengan kamar yang lain. Karena diriku bersemayam di sini, lalu kamu apa? Lantas ini dulunya kamar milik siapa? Tentunya suami dari wanita itu. Oh, kamar suami dari Bu Resti ini ya. Berarti dulunya mereka ini tidur bareng di sini. Kemudian ketika kamar ini menjadi panas, jadi kamar ini terbengkalai sebab dari ulah diri Anda. Maka dari itu dengan mudah diriku mengganggu istrinya. Ya Allah ya Rabbi. Bisakah Anda untuk membenarkan kepala Anda? Diriku memang seperti ini, bagaimana bisa membenarkannya? Oh, baiklah, coba ini saya coba untuk meluruskannya terlebih dahulu supaya percakapan kita lebih mudah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Wahai Batu Dharma Wijaya. Allahu Akbar.
Terima kasih. Aku. Eh, apa yang kau pegang itu? Apa yang kau pakai? Maksud Anda ini? Iya. Ini adalah batu Dharma Wijaya. Dharma Wijaya. Ampuni aku. Angkat kepala Anda. Saya mengampuni Anda, namun lebih baiknya Anda itu meminta ampun kepada Yang Maha Kuasa dan juga Bu Resti. Akan tetapi begini, saya ingin mengorek informasi dari diri Anda terkait permasalahan yang terjadi. Begini, Anda itu yang ditugaskan untuk membuat almarhum dari suaminya Bu Resti itu menjadi tumbal. Benar bukan? Iya, memang benar. Lantas siapa yang sudah menyuruh diri Anda? Tentunya Tuanku. Tuan Anda itu siapanya dari almarhum suaminya itu? Dia adalah pimpinannya. Oh, bosnya gitu. Iya. Astagfirullahaladzim. Lantas tujuan dari bosnya itu menumbalkan suaminya Bu Resti untuk apa? Tentunya untuk melancarkan usahanya. Oh, melancarkan usahanya, melancarkan dari pembangunan proyeknya gitu. Ya, benar sekali. Sudah berapa banyak korban yang sebenarnya sudah dilakukan oleh orang tersebut? Sebenarnya sudah 4. Sudah 4. Iya. Itu dalam satu tempat yang sama atau yang berbeda? Tentu saja yang berbeda. Oh, berbeda. Berarti untuk tempat usahanya pimpinan Anda itu lumayan banyak ya? Tentunya bila mana tuanku sudah mengorbankan salah satu dari pegawainya, dia akan menjadi orang besar dan mempunyai segalanya. Begitu. Namun caranya itu salah. Mencoba untuk menumbalkan orang lain yang tidak tahu apa-apa demi keuntungannya pribadi. Lantas, apakah tuan Anda itu dekat dari sini? Jauh. Jauh? Iya. Oh, berarti masih di sekitaran Jakarta? Tentunya bukan di wilayah sini. Begini saja, karena saya juga kan tidak bisa untuk menuju ke Jakarta. Karena banyak sekali juga misi yang belum kita selesaikan di sini. Saya mohon kepada diri Anda untuk memberitahu Tuan Anda terkait apa yang sudah Anda lakukan di sini. Dan coba untuk tobatkan Tuan Anda. Apakah Anda bersedia? Baiklah, akan aku coba. Begini saja, supaya Anda itu bisa untuk menobatkannya, supaya Anda itu berhasil, saya akan titipkan energi dari batu Dharma Wijaya ini kepada diri Anda. Silakan bila dirimu berkenan, mempercayai kepada aku. Namun, supaya saya bisa percaya dengan diri Anda, kita buat perjanjian dulu. Perjanjian apa yang kau buat? Saya lepas dulu ikatan pocong Anda. Allah. Anda harus berjanji untuk kedepannya jangan mengganggu umat manusia lagi yang tidak bersalah tentunya. Kemudian, jauhi umat manusia. Baiklah, diriku berjanji akan menuruti apa yang dirimu katakan. Oke, sekarang kita sudah membuat janjinya. Dan saya pegang janji Anda. Jika Anda berbohong, maka Anda akan lebur dengan sendirinya. Diriku berjanji. Baiklah. Kemudian, apakah Anda bersedia untuk mengucapkan kalimat syahadat? Ucapkanlah. Baiklah. Ikuti perkataan saya. Baiklah, akan aku ikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba aminkan seperti saya. Sekarang saya ikat kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dan saya akan memberikan energi batu Dharma Wijaya ini kepada diri Anda. Saya sudah mempercayainya. Jika Anda berbohong dan mengingkari janji, energi dari batu Dharma Wijaya ini akan meluburkan diri Anda. Diriku berjanji tidak akan melanggar apa yang kau katakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai batu Dharma Wijaya, Allahu Akbar.
Sekarang Anda pergi dan Anda tobatkan Tuhan Anda. Tenang saja, batu itu akan membantu diri Anda. Energi dari batu tersebut. Baiklah, diriku akan mencoba untuk mentobatkan Tuhanku sendiri. Silakan. Mohon pamit. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Gak apa-apa, maksudnya Gak apa-apa, kita tinggal mencari dari arwahnya dari almarhum suaminya Bu Resti. Iya, Dik. Tadi Ibu di kamar ini berarti dulu kamar milik Ibu sama suaminya Ibu ya? Benar ini Bu kamarnya. Dan ini terbengkalaikan sengaja karena waktu itu hawa dari kamar ini sangat panas ya Bu ya? Oh. Ibunya merasakan ya. Jadi panasnya. kamar ini sengaja dibuat terbengkalai gitu ya. Sekarang tidurnya di mana Bu? Tidurnya di tengah. Oh di tengah Oh, ini. mungkin kalau ibunya tidur sini masih teringat sama bapaknya. Iya. Sama suaminya. Besar kemungkinan Iya. begitu. Tapi insya Allah ini Bu sudah aman dan sudah tidak ada gangguan lagi. Karena makhluk yang bersemayam di tempat kamar ini itu adalah pocong hitam. Gitu. Nah sekarang saya tinggal untuk mencari dari arwah suaminya Ibu itu Iya. yang saat ini masih bergentayangan. Saya coba untuk mohon izin mengecek ke belakang lagi ya Bu ya. Iya. Ayo Bu. Tadi kan kita melihatnya di sini ya Bu ya. Coba di sini ada apa enggak? Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Itu Astagfirullah. Ini kunti sering mengganggu aktivitasnya Ibu apa enggak? Sering gitu. Sering Bu. Oh, jadi makhluk ini. Ibu yang tenang ya Bu ya. Memang ya pindah. Wahai kunti, begini. Saya ingin bertanya dengan diri Anda. Ini terkait dari permasalahan aktivitasnya Bu Resti yang selalu terganggu. Begini. Anda berarti bersemayam di gudang ini. Oh iya. Lantas begini. Anda itu apakah juga suruhan dari salah satu tuan Anda? Karena begini Mas Budi, dari pocong hitam tadi berkata Iya. bahwa yang sudah menumbalkan almarhum suaminya Bu Resti itu adalah Siapa? bosnya sendiri. Astagfirullahaladzim. Tepat banget ini bosnya sendiri. Maka dari itu, supaya Bu Resti ini tidak fokus dengan aktivitasnya, hingga pada akhirnya bos tersebut mengirimkan makhluk-makhluk seperti mereka. Ya Allah. Agar supaya Bu Resti ini tidak mengetahui siapa pelakunya. Iya, Karena olah dari makhluk ini. ya biar ditutupin dulu ini. Dik. Iya. Astagfirullahaladzim. Supaya pikiran dari Bu Resti itu jadi ngeblank gitu. Iya benar. Allahu Akbar. Baiklah, saya kunci dulu diri Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dan sekarang saya akan mencoba untuk mengorek informasi dari diri Anda. Mas Fidi siap ya? Saya Siap, masukin Dik. ke rengenan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mengapa kau mengatakan seperti itu? Saya ingin melanjutkan perkataan saya yang tadi, ataupun pertanyaan saya. Jika memang Anda itu adalah pelaku yang membuat Bu Resti ini jadi ngeblank pikirannya, berarti tujuan dari bos Anda itu untuk menyembunyikan siapa yang sudah membuat almarhum suaminya menjadi meninggal. Tentu saja. Harusnya tidak ada yang tahu mengapa dirimu sekarang sudah mengetahuinya. Saya tadi sudah mengetahuinya dari makhluk pocong hitam itu yang tadi saya temuin di kamar depan, ya sudah membuat suaminya itu meninggal akibat ulah dari dirinya. Mengapa pocong itu berani sekali mengatakan itu? Sedangkan diriku saja ditugaskan tidak ingin mengatakan apa-apa kepada manusia siapapun. Mengapa? Karena dari pocong itu sudah sadar mana yang benar dan mana yang salah. Kau apakan dia? Saya tidak apa-apakan dirinya. Saya mengingatkan bahwa di atas langit masih ada langit.
Sebenarnya memang diriku yang mengganggu istri dari korbannya. Supaya apa? Tentunya untuk menghalangi, karena suaminya sedang mencari atau meminta maaf kepada istrinya. Jika Anda mempertemukan mereka, maka almarhum suami tersebut itu akan memberitahukan semuanya kepada Bu Resti. Maka dari itu diriku harus menghalanginya. Namun mohon maaf, semua informasi itu alhamdulillah sudah kami dapatkan dari Pocong Hitam. Berani sekali dia mengatakan semuanya kepadamu. Percuma saja. Ketika saya sudah memasuki diri Anda ke raga saudara saya sudah menguji Anda terlebih dahulu. Lepaskan diriku dari tubuh ini. Anda ingin kemana? Tentunya diriku pergi menjauh darimu. Tidak akan. Anda di sini harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah Anda lakukan. Tidak bisa diriku untuk keluar dari raga ini. Bagaimana ini? Cuma saja Anda tidak akan bisa. Sebenarnya apa yang kau lakukan kepadaku? Saya hanya menguji diri Anda saja. Karena saya harus mengorek semua informasi dari diri Anda supaya semua permasalahan yang terjadi di sini terselesaikan. Jika Anda menjauhi diri saya ketika saya masih berada di sini, besar kemungkinan Anda akan kembali lagi untuk kedepannya jika kami sudah pergi dari rumah ini. Bila mana diriku kembali, lalu apa urusanmu? Lebih baik dirimu tinggalkan rumah ini. Tidak usah mencampuri. Kami di sini dimintai tolong oleh Bu Resti. Dan kami di sini sesama umat manusia harus saling menolong. Kemudian dengan kedatangan diri Anda, apakah Anda tidak sadar Anda juga ikut campur dengan urusan umat manusia? Memang diriku kan ditugaskan oleh Tuanku untuk mengganggu istri dari si korban. Apakah itu tidak ada ikut campur ataupun sangkut pautnya dengan Bu Resti? Ada bukan? Itu. Walaupun ikut campur, itu bukan urusanmu. Ini tetap urusan kami. Urusan Anda pun, kenapa Anda berurusan dengan umat manusia? Saya coba katakan balik kepada diri Anda. Karena ini sudah dari tugasku untuk mengganggu para bangsa manusia yang dimana diperintahkan oleh Tuanku. Memangnya diri Anda itu tidak ingin terbebas seperti layaknya pocong hitam yang tadi? Tidak. Kenapa? Karena diriku sudah nyaman bersama Tuanku. Memangnya apapun yang dia katakan, pasti akan kuturuti. Memangnya apa yang sudah diberikan oleh... Kau tak perlu tahu dia mau ngasih apa kepadaku. Itu urusanku. Jadi seperti itu ya. Berarti Anda tetap kekeh, tidak ingin memberitahu semuanya? Tidak bisa. Jadi Anda tetap kekeh ingin mengganggu Bu Resti? Tentunya. Diriku selalu mengganggunya. Dan Anda tetap dari prinsip Anda sendiri untuk mencoba menghalangi mereka bertemu? Tentunya sampai kapanpun diriku tetap menghalangi mereka supaya tidak bisa untuk bertemu. Yakin Anda tidak ingin bertobat dan menuju ke jalan yang lebih baik? Tidak akan pernah. Saya akan membimbing diri Anda sebaik mungkin supaya Anda tahu siapa yang sudah menciptakan diri Anda dan siapa yang sudah menciptakan bumi ini. Tidak mau. Percuma saja kau banyak bicara. Diriku tidak akan pernah untuk menurutimu. Baiklah, mohon maaf. Mungkin saya harus dengan cara paksa saja. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai batu Dharma Wijaya, terbukalah. Allahu Akbar. Cukup. Saya membuka energi dari batu Dharma Wijaya ini untuk mengingatkan diri Anda bahwa di atas langit itu masih ada langit, bahwa pintu taubat itu masih terbuka untuk makhluk-makhluk seperti kalian yang sudah mengganggu umat manusia. Percuma saja kau berkata seperti itu. Sampai kapanpun diriku tetap mengabdi kepada Tuanku. Astagfirullahaladzim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakin Anda tidak ingin bertobat? Tidak mau. Allahu Akbar. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Oke. Oh, aman.
Iya. Nah, kita coba tanyakan kepada ibunya. Alhamdulillah Bu, tadi makhluk. Astagfirullahaladzim. Ya Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabbi. Pak, Astagfirullahaladzim. Bu, itu di belakang sampean Bu. Oke, jangan sok ibu yang tenang. Tenang Bu. Nah, ibu yang tangannya Bu ya. Allahu Akbar. Iya, muncul lagi ini. Iya Bu. Astagfirullahaladzim. Coba ibu yang tenang ya Bu ya. Yang tenang, Tidak Ibu. perlu takut Bu. Ada saya di sini, saya akan mendampingi ibu. Ya. Assalamualaikum. Permisi. Saya juga ingin bertanya kepada panjenengan. Apa tujuan panjenengan sebenarnya menghantui istri panjenengan sendiri? Dia tidak ingin berbicara maksudnya. Iya, diam saja. Tapi dari luka-lukanya ini, astagfirullahaladzim, dari celananya juga. Iya, Nik. Dia ini benar-benar berwujud sangat jelas sekali. Kasihan sekali. Seperti ada yang disampaikan dari makhluk ini. Ya, coba masukin ke saya cantik izin. Oke. Saya mohon izin kepada panjenengan. Akan saya masukin diri panjenengan kepada agak saudara saya. Saya masuk dia. Iya, Nik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Permisi. Saya di sini ingin mencoba bertanya kepada panjenengan, Pak. Sebenarnya ada yang mau ku sampaikan kepada istriku. Kepada istrinya panjenengan Tapi ini. diriku selalu dihalangi. Oh, memangnya apa yang ingin Anda sampaikan kepada istri panjenengan sehingga kenapa panjenengan selalu menghantui istri panjenengan sendiri? Coba Bu, maju Bu. Tenang saja, ini raga saudara saya, jadi Ibu tidak perlu takut ya Bu. Sebenarnya istriku akan dijadikan tumbal berikutnya. Astagfirullahaladzim, Bu. Dengar tadi perkataannya Bu, panjenengan mau dijadikan tumbal berikutnya oleh mantan bosnya almarhum suaminya Ibu ini. Ya Allah. Maka dari itu diriku ingin menyampaikan kepadamu, tolong amankan istri saya. Tenang saja, istri panjenengan ini sudah aman dan panjenengan tidak perlu mengganggu istrinya panjenengan sendiri karena istri panjenengan ini takut. Takutnya apa? Takutnya Anda ini tidak tenang di alam Anda, dan takutnya dia ini juga terhambat aktivitasnya gitu. Dan diriku tidak mau istriku sendiri bernasib sama sepertiku, yang Tenang tega dibunuh oleh pimpinanku sendiri. Anda tidak perlu khawatir Pak. Kalau boleh tahu ini Bapak dengan siapa? Sakum. Oh, nama suaminya Sakum Pak, Bu. Oh benar saudara. Begini, permisi Pak. Kenapa Bapak melanggar omongan ataupun perintah dari istrinya Bapak ketika Bapak masih hidup? Karena diriku ingin mengasih nafkah yang lebih buat istriku, akan tetapi nasibku tidak baik. Iya, yang namanya hari apes itu tidak ada di kalender. Iya, saya sudah mengetahui hal itu. Tapi ya mau bagaimana lagi, Anda itu kan sudah berbeda alam dan Anda juga sudah menyesalinya. Maka dari itu Anda datang ke sini juga ingin meminta maaf bukan? Bu, Bapak minta maaf Bu. Coba Bu, maafin atau tidak Bu? Tergantung jenengan Bu. Bapak sudah salah ke Ibu. Iya. Iya, alhamdulillah dari istrinya Ibu ini sudah memaafkan Anda. Sekarang diriku sudah tenang dan sudah meminta maaf kepada istriku sendiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jika Anda sudah tenang, maka saya juga turut senang. Begini saja, Pak Sakum. Untuk peringatan Anda itu sudah saya sampaikan juga kepada istrinya panjenengan. Dan tenang saja, istrinya panjenengan itu sudah saya pagari dengan lantaran batu Dharma Wijaya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Dirimu sudah membantu istriku dan melindunginya. Kalau boleh tahu, waktu kejadian kecelakaan itu benar Anda itu dicor ya? Iya, memang diriku dahulu selalu diganggu oleh makhluk yang tidak tahu
Diriku tidak tahu sama sekali makhluk apa itu. Baiklah, tidak apa-apa. Anda tidak perlu khawatir lagi. Seluruh makhluk yang sudah mengganggu Anda dan juga istri panjenengan ini sudah saya buang semuanya. Dan sekarang saya akan menenangkan diri Anda dan saya akan menyempurnakan diri Anda. Apakah Anda bersedia? Tentu saja diriku bersedia. Apalagi diriku sudah menghadap kepada istriku sendiri. Anda sudah tenang ya, sudah ketemu dengan istri Anda? Iya. Apakah ibu ikhlas kalau ini suaminya ibu saya sempurnakan? Sudah ikhlas dari batin ya bu ya? Oke, sekarang saya akan menyempurnakan Anda. Saya pegang ya, mohon izin. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saku lahumul fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Akhirnya sudah saya sempurnakan. Alhamdulillah. Lalu ya suaminya dari istrinya ibu ini sudah tenang. Alhamdulillah alamin ya Bu. Iya. Kami turut senang gitu. Suami Ibu sudah meminta maaf ya Dik. Iya, begitu. Mungkin ada yang ingin ibu sampaikan ataupun ada yang ingin ibu pertanyakan kepada kita. Silakan Bu kalau ada. Silakan duduk dulu Pak. Oh iya, permisi ya Bu ya. Saya mohon duduk dulu ya Bu Iya, ya. Bu. Ayo dulu Mas Udi. Oke Dik. Alhamdulillah, mohon izin ya Bu ya. Saya duduk lagi. Memang tadi sempat kelelahan juga. Aduh, ini nggak apa-apa ini buat saya ini. Ya Allah. Ini nggak apa-apa ini Bu. Oh iya, punten Mas Udi. Terima kasih. Iya. Ya nanti saya minum ya Bu ya. Ya, gimana Bu? Sekarang suaminya Ibu sudah tenang dan insya Allah sudah tidak ada gangguan lagi. Dan peringatan dari suami Ibu itu kan sudah kita sampaikan juga. Bahwasanya Ibu kan kedepannya bakalan dijadikan tumbal oleh bosnya itu. Tapi insya Allah dirinya itu sudah tidak akan mengganggu Ibu lagi. Sebentar Mas Udi. Gimana Dik? Ini merasakan apa? Enggak. Ini makhluk pocong hitam tadi ingin komunikasi sama saya sebentar. Sebentar Mas Udi. Kamu merasakan? Bosnya itu, tuannya itu berhasil ditobatin Mas Udi. Berhasil? Sama pocong hitam tadi. Memang tadi saya sudah menyuruh pocong itu kan untuk menobatkan bosnya itu. Lalu, coba. Sebentar. Alhamdulillah Mas Budi. Berarti sudah ditobatkan. Sudah ditobatkan. Dari bosnya itu, dia itu ketakutan ya kan dengan energi Batu Dharma Wijaya yang sudah saya kirimkan ke pocong itu. Iya. Dan pocong itu berhasil mencoba untuk bertobat, menobatkan tuannya sendiri. Alhamdulillah Hendrik, semoga aja ya benar-benar tidak mengulangi hal itu lagi Hendrik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cuman kan kita nggak tahu di mana keberadaannya. Iya. Mungkin nanti kalau kita sudah senggang, coba kita temui dirinya. Iya, kita datangi. Iya, saya masih ada hubungan dengan pocong hitam itu. Insya Allah nanti saya coba untuk berinteraksi lebih lanjut gitu. Betul. Ya Alhamdulillah Bu. Akhirnya semuanya sudah terselesaikan. Alhamdulillah Ibu tidak perlu khawatir lagi ya Bu ya. Gitu. Ya, terima kasih Mas sudah membantu saya. Jadi saya bisa datang. Oh, iya mohon maaf Bu ya, ini mikrofonnya suaranya agak kecil. Gimana Bu tadi? Ya, terima kasih Mas sudah membantu saya, suami saya di sana di alam sana udah tenang. Itu sama-sama Bu. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Udah tenang, saya ya udah tenang. Ibu sudah tenang ya Bu ya? Udah tenang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, intinya ambil pembelajarannya sudah terjadi di sini ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah wa syukurillah. Akhirnya saudara, permasalahan di sini sudah terselesaikan semuanya. Dan ibunya ini juga sudah tenang juga terkait dari permasalahan yang terjadi. Betul. Jadi intinya ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya.
Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Jadi kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.